Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang thariqat, tasawuf, dan juga akhlak. Cekidot videonya. Makna thariqat secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, thariqat berasal dari kata bahasa Arab, yaitu thariqah, yang berarti jalan atau metode atau cara. Sedangkan secara istilah, thariqat yaitu cara, pedoman untuk melakukan suatu ibadah sesuai dengan ajaran yang ditentukan dan dicontohkan oleh Nabi dan dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in yang diteruskan kepada para guru atau mursyid secara bersambung dan berantai. Dalam bahasa lain, thariqat disebut juga suluk dan orang-orang yang melakukan perjalanan disebut juga salik. Mengetahui bahwa ada jalan, seseorang juga harus mengetahui cara untuk menyeberang jalan agar tujuannya tidak hilang. Tujuannya adalah kebenaran, jadi jalan yang ditempuh juga harus benar. Untuk itu harus ada persiapan batin, yaitu sikap yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan pada hubungan antara thariqat, syariat dan tasawuf. Jadi sebelum melanjut kepada pembahasan akan hubungan antara ketiga hal tersebut, pertama-tama saya akan membahas dari segi definisi tiga hal tadi, yaitu antara tasawuf, syariat, dan thariqah. Yang pertama saya awali dari syariat ya. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa syariat itu bisa kita maknai sebagai sesuatu yang bersifat undang-undang atau suatu juga hukum dari konstitusi agama, dari konstitusi hukum agama yang nantinya akan melahirkan suatu hukum akan suatu tindakan dan juga tata cara dari melakukan suatu hal. Konteks daripada syariat ini juga termasuk diantaranya menyangkut pada ibadah dan juga pada hal-hal lain seperti perilaku kita sehari-hari, akan seperti makan atau minum atau ya dan seterusnya. Syariat ini lebih gamblangnya kita katakan sebagai sesuatu yang menumbuhkan tata cara kita beribadah, lebih menitik beratkan pada hukum yang kita lakukan sehari-hari. Ya, maka syariat ini, ujung daripada adanya syariat ini atau fungsinya yaitu mengklasifikasi suatu perilaku, salah satunya ya mengklasifikasi hukum daripada suatu perilaku menjadi 5 hukum agama, yang diantaranya suatu perilaku itu bisa diklasifikasikan pada hal yang bersifat wajib atau itu sunnah atau mubah atau makruh, atau bahkan pada hal yang bersifat yang distatuskan pada haram ya, seperti itu. Jadi salah satu kegunaan dari adanya syariat atau tujuan dari adanya syariat yaitu mengklasifikasi hukum daripada suatu perilaku. Dan rujukan atau sumber daripada adanya hukum yang keluar dari yang dijadikan syariat atau yang dijadikan undang-undang, yaitu sumbernya ada 4 menurut kitab Al-Madkhal fi Ushul Fiqih. Menurut kitab Ushul Fiqih itu ada 4. Yang pertama, hukum yang keluar dari
Al-Quran, kedua hadis, yang ketiga ijma atau kesepakatan para ulama, dan qiyas atau perumpamaan dari sesuatu yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam kedua hal ini tadi atau ketiga hal ini tadi. Kedua hal ya, dari Al-Quran dan hadis. Dan seperti yang saya sebutkan tadi bahwa syariat juga membahas akan tata cara dari melakukan sesuatu, termasuk hal tersebut juga dari perilaku agama, tentunya dari perilaku agama, seperti tata cara melakukan sholat, tata cara melakukan puasa, dan juga syarat atau syarat sah atau syarat wajib atau ketentuan-ketentuan lain yang harus dilakukan sebelum melakukan suatu ibadah. Itu juga masuk dalam ruang lingkup syariat. Dan prakteknya konteksnya lebih banyak ke praktek sebenarnya kalau syariat, seperti itu. Dan yang kedua, pembahasan tentang thariqah. Thariqah ini ya seperti yang ada di keterangan bahwa thariqah itu secara bahasa kan kita artikan ambil dari kata at-tariqu yang artinya jalan, juga bisa dimaknai sebagai metode atau tata cara gitu. Dan kalau kita definisikan secara satu kali menjadi suatu kalimat, yaitu thariqah adalah suatu cara atau metode untuk kita bisa mendekatkan diri, taqarrub kepada Zat yang Maha Pencipta, yang menciptakan, sang pencipta lah istilahnya gitu, kepada Allah. Jadi thariqah ini adalah suatu sekumpulan metode atau cara bagaimana kita itu untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu. Jadi sesuai dengan definisi yang disebutkan, bahwa thariqah berisi tentang sesuatu yang hal-hal yang bersifat pendekatan diri. Jadi bagaimana seorang hamba itu mengabdi atau mendekatkan diri kepada sang pencipta dengan beberapa metode yang yang dilakukan gitu. Kalau kita membandingkannya dengan syariat, maka isinya syariat ini lebih mengarah pada perilaku untuk mengklasifikasikan hukum atau esensi hukum di dalamnya. Dan kalau thariqah ini lebih kepada bagaimana cara kita untuk mengabdi kepada Tuhan, tidak melihat hukum, tanpa melihat hukum tanpa melihat hukum daripada suatu perilaku, bagaimana pun caranya yang termasuk ibadah kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan untuk thariqah menitik beratkan pada perilaku. Jadi bagaimana kita untuk bersikap atau berperilaku yang sekiranya perilaku tersebut alhamdulillah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadikan orang yang melakukan perilaku tersebut itu dekat kepada Tuhan, seperti itu. Dan kalau perilaku tersebut perilaku tersebut diantaranya bisa jadi itu sholat, tapi bukan sholat yang hukum ya, atau yang diwajibkan oleh syariat, seperti yaitu sholat sunnah seperti tahajud, atau entah itu juga duha, istikharah, sholat taubah dan lain sebagainya, juga termasuk juga puasa. Istilahnya kalau kita istilahkan sehari-hari di perilaku di kehidupan sehari-hari, kita sebutnya sebagai tarekat.
kita sebutnya sebagai tarekat. Dan perilaku daripada adanya tarekat, perilaku dari implementasi pendekatan diri kepada Allah, itu kita sebut sebagai suluk. Jadi perilakunya disebut suluk, cara untuk mendekatkan dirinya kepada Allah disebut suluk, perilakunya ya istilahnya. Dan orang yang melakukan perilaku tersebut disebut salik, orang yang melakukannya salik. Seperti itu. Dan pembahasan selanjutnya pada definisi dari tasawuf. Ya, tasawuf diambil dari kata sofa. Ya, diambil dari kata sofa yang artinya suci. Ada yang berpendapat juga bahwa sufi, orang yang mengimplementasikan esensi daripada tasawuf, itu diambil dari kata suf ya, diambil dari kata suf yang artinya bulu domba, yang mengartikan bahwa ya semua hal-hal yang bersangkutan dengan tasawuf itu berarti hal-hal yang suci dan bersih, seperti itu. Lembut juga kan, bulu domba kan lembut. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita memaknai tasawuf itu berarti hampir sama dengan toreko, tapi perbedaannya diambil pada perbedaannya bahwa tasawuf ini menitik beratkan pada perilaku hati dan hal-hal yang bersifat spiritual. Jadi bukan yang dilakukan bukan hal perilaku atau pekerjaan yang itu bersifat badaniyah, tapi lebih kepada rohani. Nah, bukan jasmani ya, tapi rohani. Ya, seperti itu. Kalau kita implementasikan, maka sholat dalam khusyuk dalam sholat, maka khusyuk dalam sholat itu juga bisa dimaknai sebagai salah satu implementasi dari tasawuf. Seperti itu, lebih singkatnya ya. Jadi kebanyakan tasawuf ini membahas tentang hati. Jadi bagaimana hati itu menerima suatu hidayah, bagaimana hati itu jika kotor konsekuensinya apa, jika bersih apa yang manfaat yang didapatkan, dan lain sebagainya, seperti itulah. Dan lanjut pada pembahasan hubungan antara tiga hal tersebut, yaitu syariat, tarekat, dan tasawuf. Jadi kalau kita membahas tentang hubungan dengan beberapa penjelasan yang telah disebutkan tadi, maka hubungannya lebih terfokus pada hal-hal yang bersifat spiritual, yaitu bagaimana caranya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dengan banyak metode, yang pastinya metode yang digunakan untuk taqarrub ilallah itu metode yang sudah benar karena adanya syariat. Jadi umpamanya tiga hal tadi itu dipraktekkan dalam satu dalam satu pekerjaan, maka berarti sebenarnya gambarannya jadi umpamanya tiga hal tadi itu dipraktekkan dalam satu perilaku ibadah, maka akan menimbulkan akan berdampak pada suatu hal yang baik, berasal dari pekerjaan yang baik menuju kepada hal yang baik. Lebih mudahnya, secara gampangnya saya sebutkan bahwa tadi tasawuf itu berasal mendekatkan diri kepada Allah dengan perilaku atau metode yang dilakukan pastinya dengan cara yang baik gitu. Lebih mudahnya kayak gini, syariat itu untuk mengklasifikasikan hukum dalam suatu perilaku. Apabila sudah ditentukan perilaku tersebut diklasifikasikan pada suatu hal yang wajib atau sunnah ya, maka pastinya juga hal yang baik, karena wajib kan apabila
Kalau kita ambil dari segi konsekuensi atau konstitusi religi ya, secara dogmatisnya itu saya ambil bahwa wajib itu berarti apabila ditinggalkan akan mendapat dosa, apabila dilakukan akan mendapat pahala, seperti itu. Kalau sunnah seperti itu juga, kalau ditinggalkan juga nggak dapat dosa, nggak dapat pahala, tapi kalau dilakukan akan dapat pahala, seperti itu. Nah, setelah ditemukan suatu hukum tersebut, maka dilaksanakan untuk diartikan perilaku tadi yang sudah dihukumi sebagai wajib atau sunnah dipraktekkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini tarekoh. Jadi sudah dapat dua, syariat dan tarekohnya. Nah, dan dalam ketika melaksanakan perilaku tersebut dilaksanakan dengan fokus spiritual yang tinggi, atau kita maknai sebagai khusyuk, maka implementasi dari tasawuf ini didapatkan. Jadi sudah tujuan daripada adanya perilaku tersebut dilaksanakan dengan metode yang benar, yaitu dengan adanya syariat tadi, dan tujuan untuk melaksanakan hal tersebut juga untuk taqarrub ilallah, maka dari thariqah itu tadi, dan praktek atau proses yang dilalui untuk melaksanakan perilaku atau ibadah tadi itu dengan tingkat spiritual yang tinggi atau fokus spiritual yang tinggi. Maka tiga hal tadi akan sangat berkesinambungan dan tidak bisa dipisahkan. Ya. Selanjutnya yaitu aliran-aliran dalam setiap tarikot. Nah, sebagian sufi itu mengatakan aturuk biada dian fasil makhluk, yang artinya jalan menuju Allah itu sebanyak nafasnya makhluk. Dan juga ada pula makalah yaitu yang berbunyi faminha mardudah wa minha makbulah, yang artinya sebagian dari jalan tersebut ada yang diterima atau sah, dan juga ada yang tidak diterima atau tertolak. Nah, untuk itu secara garis besar aliran dalam thariqat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada yang mutabaroh, yang kedua juga ada ghairu mutabaroh. Nah, pengertian dari mutabaroh tersendiri yaitu semua tarikot yang mutabaroh itu sanadnya atau silsilahnya mutasil atau bersambung sampai kepada Nabi. Sedangkan yang ghairu mutabaroh otomatis kebalikannya, yakni suatu tarekat yang sanadnya tidak mutasil atau tidak bersambung langsung kepada nasabnya Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan tentang macam-macam thariqat yang mutabaroh. Kenapa? Karena jika ada suatu thariqat yang tidak tercantum dalam macam-macam atau jenis-jenis yang ada pada thariqat mutabaroh ini, otomatis thariqat tersebut tertolak. Nah, adapun thariqat yang mutabaroh di Indonesia itu ada 8. Yang pertama ada Qadiriyah, ada Saziliyah, ada Naksabandiyah, ada Khulwatiyah, ada Syatariyah, Samaniyah, Tijaniyah, dan Qadiriyah wa Naksabandiyah. Ada juga yang tingkatan lokal yaitu thariqat Siddiqiyah. Nah, untuk pengertiannya, Qadiriyah yaitu thariqat ini didirikan oleh As-Sayyid Asy-Syaikh Abdul Qadir bin Musa Al-Jailani. Jadi salah satu bentuk ajaran dari thariqat ini yaitu menekankan pada pensucian diri dari nafsu dunia. Thariqat ini menekankan pada pengikutnya bahwasannya bagaimana cara pengikutnya supaya diri mereka itu suci dari nafsu-nafsu duniawi. Yang kedua, Saziliyah. Nah, Saziliyah ini didirikan oleh Abul Hasan Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar As-Sazili. Sesuai namanya,
maka tarekat ini dinamakan dengan Saziliyah, yaitu ikut pada pendiri tarekat ini. Nah, salah satu ajarannya, beliau itu mengajarkan kepada muridnya sikap zuhud pada dunia dan iqbal atau perasaan hadir di hadapan Allah. Nah, mereka itu beranggapan bahwa zuhud tidak berarti harus menjauhi dunia, karena pada dasarnya zuhud adalah mengkosongkan hati dari selain Tuhan. Intinya zuhud itu meninggalkan yang hal duniawi. Namun tidak semua zuhud itu menjauhi dunia. Hanya saja mereka itu pada dasarnya zuhudnya itu adalah yang mengkosongkan hati dari pemikiran selain Allah. Nah, seperti itu. Kemudian yang Naksabandiyah didirikan oleh Muhammad Baha al-Din al-Uwais al-Bukhari al-Naksabandi. Sesuai namanya juga ya, An-Naksabandi. Nah, salah satu ajaran dari tarekat ini ialah yakni mereka bertujuan hanya kepada Allah tanpa riya, dan mereka tidak mengatakan suatu perkataan dan tidak membaca suatu wirid kecuali dengan dalil atau sanad dari kitab Allah Subhanahu wa taala atau dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka mempunyai pemikiran bahwasannya mereka tidak riya kepada Allah, dan juga mereka tidak akan berwirid atau mengatakan sesuatu kecuali dalil itu ada atau tertera dalam kitab Allah SWT dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang keempat ada Thariqat Khalwatiyah. Ya, Thariqat ini tuh mengikuti jejak Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Khalwati. Kemudian yang nomor 5 ada tarekat namanya Syattariyah. Tarekat ini didirikan oleh Abdullah Asy-Syatiri. Nah, mereka itu percaya bahwasannya jalan menuju Allah itu banyak. Namun jalan yang paling utama menurut mereka adalah jalan yang ditempuh oleh kaum al-akhyar, abror, dan syattar. Nah, kata akhyar, abror, dan syattar ini istilah daripada tarekat mereka, yang mana mereka jalan yang paling utama untuk menempuh atau menuju Allah adalah jalan-jalan tersebut. Nah, kemudian ada tarekat yang namanya Samaniyah. Nah, Samaniyah ini didirikan oleh Muhammad bin Abdul Karim Al-Madani Asy-Syafi'i As-Saman. Nah, beliau ini melakukan cara pendekatan diri kepada Allah. Ada yang mengatakan bahwa tarekat Samaniyah ini adalah cabang dari Khalwatiyah. Jadi Samaniyah ini tarekat yang cabangnya dari Khalwatiyah yang tadi saya jelaskan. Kemudian yang nomor selanjutnya ada tarekat Tijaniyah. Nah, tarekat Tijaniyah ini didirikan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Jadi para pengikut mereka ini mempunyai sumbangan yang besar terhadap Islam ya, karena mereka ini telah menyebarkan prinsip-prinsip Islam ke tengah-tengah kaum penyembah berhala di Afrika dan memasukkan mereka ke dalam Islam. Jadi para pengikut tarekat Tijaniyah ini mempunyai suatu hal yang besar bagi Islam, karena mereka ini dapat mengislamkan para penyembah berhala yang ada di Afrika pada masa itu. Nah, selanjutnya ada tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah. Nah, tarekat ini didirikan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas. Nah, kitab yang dianggap sumber ajaran dari tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah ini adalah kitab Fathul Arifin, karangan dari Syekh Ahmad Khatib Sambas, dari pendirinya sendiri ya. Nah, kitab tersebut secara garis besar berisi unsur ajaran Qadiriyah dan Naksabandiyah. Jadi kitab yang ditulis atau yang dikarang oleh pendiri Qadiriyah wa Naksabandiyah ini itu secara garis besarnya berisi dari ajaran-ajaran tarekat Qadiriyah dan juga tarekat Naksabandiyah. Kemudian ada yang namanya tarekat Siddiqiyah. Tarekat Siddiqiyah ini yang lokal tadi ya, yang saya katakan lokal tadi, karena pengertiannya yaitu tarekat ini dikembangkan oleh kiai yang bernama Muhammad Mukhtar bin Haji Mut.
yang berguru kepada Syekh Su'ab Jamali Al-Bantani. Secara tasawuf, adapun ajaran dari Thariqat Siddiqiyah ini yang pertama, sanggup berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, sanggup berbakti kepada orang tua atau bapak dan ibu. Yang ketiga ini, sanggup berbakti kepada sesama manusia. Ajaran yang keempat yaitu sanggup berbakti kepada negara Republik Indonesia. Yang kelima ada sanggup cinta kepada tanah air. Yang keenam yaitu sanggup mengamalkan tarekat. Nah, begitu dari perincian macam-macam tarekat mutabaroh yang ada di Indonesia. Ya, sekian, terima kasih. Demikian presentasi dari kami, dan kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Akhlak Tasawuf mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.